Halo teman-teman, kembali lagi bersama Om IT di channel YouTube Andalan. Jadi di video kali ini Om IT mau menceritakan kisah tentang sebuah gunung yang memiliki kisah legendaris. Gunung Halat adalah nama sebuah gunung yang terletak di Desa Lano, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Gunung Halat ini sendiri menjadi perbatasan antara Kalimantan Selatan dengan Kalimantan Timur. Berikut kisah legendaris kenapa Gunung Halat ini bisa menjadi perbatasan antara Kalimantan Selatan dengan Kalimantan Timur. Konon pada zaman dahulu kala terdapat seorang raksasa sakti yang jomblo dan merasa kesepian, ingin melakukan tapa brata di Gunung Halat dengan maksud dan tujuan untuk meminta jodoh kepada dewata. Dan raksasa ini bernama Tilan. Kemudian Tilan mulai melakukan tapa brata di Gunung Halat. Beberapa waktu berlalu menjalankan tapa bratanya. Kemudian terdengar suara dentuman sangat keras yang didengar oleh Tilan. Kemudian Tilan beranjak dari tapa bratanya untuk mencari tahu ke arah sumber suara apa yang sedang terjadi. Betapa kagetnya Tilan tiba-tiba melihat seorang raksasa yang lain juga, dan tanpa berpikir panjang Tilan langsung menyapa raksasa tersebut. Ternyata raksasa tersebut adalah penguasa dan raja di Gunung Halat. Nama raksasa raja tersebut adalah Meratung. Kemudian Meratung bertanya kepada Tilan tentang identitasnya. Lalu Tilan pun menjawab dan menjelaskan tentang dirinya yang sedang melakukan tapa brata dengan tujuan meminta jodoh. Tilan pun meminta maaf kepada Meratung sebagai penguasa karena dia sama sekali tidak tahu menahu akan adanya raksasa yang lain di sekitar situ dan bahkan adanya seorang raja. Meratung pun maklum kepada Tilan dan mempersilahkan Tilan untuk melanjutkan tapa bratanya. Dan seketika itu juga Meratung langsung pergi. Lalu kemudian Tilan melanjutkan tapa bratanya kembali. Selang beberapa tahun kemudian, tiba-tiba Tilan pun kedatangan seorang raksasa lagi. Kali ini raksasanya adalah perempuan. Ketika Tilan melihat ada raksasa perempuan, dia pun berpikir ternyata bukan dia dan Meratung raksasa yang ada di sana, melainkan ada raksasa-raksasa yang lain juga. Terutama kali ini yang bertemu adalah raksasa perempuan. Lalu Tilan bertanya kepada raksasa perempuan tersebut perihal identitasnya dan mereka saling memperkenalkan diri. Raksasa perempuan tersebut adalah Ambar, Putri Ambar, yang mana adalah putri dari Meratung, seorang raja dan penguasa di Gunung Halat. Ketika perkenalan pun terjadi, Tilan mulai berpikir bahwa mungkin Ambar ini adalah jodohnya yang diminta kepada dewata.
Tetapi ternyata Amber memiliki saudara laki-laki yang bernama Marlung. Marlung ini juga terkenal sangat sakti karena dia adalah anak seorang penguasa dan raja di Gunung Halat. Tilan pun tidak kalah saktinya dengan Marlung. Karena tidak senang hati melihat Amber dengan Tilan, kemudian Marlung menghampiri keduanya dan melakukan konfrontasi terhadap Tilan. Marlung menjelaskan bahwa ketidaksukaannya terhadap Tilan yang mencoba mendekati saudara perempuannya. Dan langsung saja Marlung menantang Tilan untuk adu kesaktian jika ingin mendekati saudara perempuannya. Kemudian Tilan berpikir, kalau untuk mendapatkan Amber ini aku harus bertarung dengan Marlung, kurasa ini sangat sepadan, pikir Tilan. Lalu dimulailah pertarungan antar kedua raksasa yang sangat sakti ini dimulai. Pertarungan kedua raksasa sakti ini antara Tilan dan Marlung memakan waktu bertahun-tahun, tidak ada selesai-selesainya, dan memakan waktu yang sangat lama. Kemudian masing-masing di antara kedua raksasa yang bertarung ini, mereka berubah wujud. Tilan berubah wujudnya menjadi ikan bermulut lancip dengan punggung berduri tajam tanpa sisik. Sementara Marlung menjadi belut besar berkepala mirip ikan gabus, bertubuh bulat dan panjang. Kemudian setelah melakukan perubahan wujud ini, mereka bertarung di dalam kolam. Pertarungan pun tetap berjalan sangat sengit. Kedua raksasa yang berubah wujud ini masing-masing saling bertukar adu pukulan dan kesaktian. Lalu tiba-tiba, karena kesaktian mereka saling beradu mengakibatkan alam di sekitar ikut saut menyaut juga. Dan seketika itu pula Meratung, sang raja dan penguasa di Gunung Halat, sekaligus ayah daripada Marlung dan Amber, datang dan memerintahkan keduanya untuk berhenti bertarung. Tapi dua raksasa yang saling bertarung ini tidak menggubris perintah dari Meratung. Berkali-kali Meratung memerintahkan mereka untuk berhenti, namun tetap tidak digubris, sampai akhirnya Meratung murka dan mulai merapal mantra terhadap kedua makhluk air tersebut. Karena efek pertarungan yang sangat sengit dan lama, dan juga efek mantra yang sudah dirapalkan oleh Meratung, Tilan dan Marlung mulai kehabisan tenaga. Meratung telah merapalkan mantra dan mengutuk kedua raksasa tersebut yang sedang bertarung. Mereka tidak akan bisa berubah wujud seperti semula lagi. Yang berarti Tilan dan Marlung akan tetap menjadi makhluk air, tidak bisa kembali ke wujud raksasa mereka. Kemudian setelah dikutuk tersebut oleh Meratung, Tilan dan Marlung dengan tubuh yang lemah dan lunglai, keduanya pergi meninggalkan tempat tersebut, masing-masing ke arah utara dan selatan, membuat jalan dengan sisa-sisa tenaga mereka. Nah, dari jalan yang mereka buat inilah terbentuk dua aliran sungai. Sungai di utara kini dinamakan Sungai Maliri yang mengarah ke Kalimantan Timur,
dan di sungai ini hanya ada ikan marlungnya, berarti tidak ada ikan tilan. Dan begitu pula sebaliknya, sungai di arah selatan kini bernama sebagai Sungai Pupuh yang mengarah ke Kalimantan Selatan. Di dalam Sungai Pupuh ini banyak sekali terdapat ikan tilan, tetapi tidak ada ikan marlungnya. Dari situlah batas yang terjadi, karena itu adalah tempat tilan lari sekarang yang mengarah ke wilayah Kalimantan Selatan, dan tempat larinya marlung ke arah Kalimantan Timur. Nah, dari cerita-cerita orang tua dulu, pada dahulu kala itu di perbatasan Gunung Halat ada terdapat pohon besar yang bercabang dua, yang berbeda jenis dan warna daunnya. Konon itulah pohon yang pernah terbelah dua akibat pertarungan tilan dan marlung. Sekarang pohon tersebut sudah tidak nampak lagi secara fisik, hanya nampak secara gaib, yang berarti hanya orang-orang yang berkemampuan kebatinan yang mampu melihatnya. Itulah kisah legenda dari Gunung Halat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan loncengnya diaktifkan. Serta jangan lupa follow semua sosial media Om Ete, linknya sudah disertakan di deskripsi. Kalau gitu, sampai jumpa di video-video berikutnya. See you next time dan bye-bye.